Konon, tidak semua kesialan datang karena kebetulan. Dalam primbon Jawa, ada manusia-manusia tertentu yang dipercaya membawa beban nasib sejak lahir. Hidupnya dipenuhi kegagalan, penyakit, hutang, pertengkaran, bahkan gangguan gaib yang tak kunjung selesai. Namun, para leluhur Jawa meninggalkan sebuah jalan sakral bernama ruwatan. Ritual yang dipercaya mampu memutus sengkala dan membebaskan hidup dari bayang-bayang petaka. Tapi benarkah semua ruwatan membawa keselamatan? Atau justru membuka rahasia yang lebih mengerikan? Selamat datang di pembahasan penuh misteri tentang primbon Jawa dan rahasia ruwatan yang jarang diketahui banyak orang. Sebelum kita masuk lebih dalam, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Semoga yang sedang punya hutang segera diberi jalan untuk melunasinya. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Yang sedang mencari pekerjaan semoga mendapatkan pekerjaan yang didambakan. Dan semoga hidup kalian selalu diselimuti keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Jangan lupa dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan misteri budaya Jawa. Awal mula ruwatan dan manusia Sukerta. Dalam kepercayaan primbon Jawa, ruwatan bukan sekedar ritual biasa. Ruwatan dipercaya sebagai cara membersihkan nasib buruk yang menempel pada seseorang. Orang-orang yang dianggap memiliki garis kehidupan berat disebut sebagai manusia Sukerta. Konon, manusia Sukerta adalah orang yang dianggap rawan terkena kesialan menurut hitungan leluhur Jawa. Misalnya anak tunggal, 2 saudara laki-laki semua, atau anak yang lahir pada waktu tertentu yang dianggap membawa sengkala. Masyarakat Jawa kuno percaya bahwa manusia Sukerta menjadi incaran energi buruk yang dikenal dengan sosok Batara Kala. Sosok ini dipercaya sebagai lambang kesialan, kekacauan, dan penderitaan hidup. Karena itulah ruwatan dilakukan. Bukan hanya untuk mengusir nasib buruk, tetapi juga sebagai simbol permohonan keselamatan kepada Tuhan dan leluhur. Namun anehnya, tidak semua orang yang diruat hidupnya berubah menjadi baik. Beberapa justru mengalami kejadian-kejadian ganjil setelah ritual selesai. Dan disinilah misteri sebenarnya dimulai. Ragam jenis ruwatan yang paling dikenal. Dalam tradisi Jawa, ternyata ruwatan memiliki banyak jenis dengan tujuan berbeda-beda. 1. Ruwatan Murwakala. Ini adalah jenis ruwatan paling terkenal. Biasanya menggunakan pagelaran wayang kulit dengan lakon Murwakala. Ritual ini dipercaya untuk membebaskan manusia Sukerta dari ancaman Batara Kala. Dalang yang memimpin ritual biasanya dianggap memiliki kemampuan spiritual tinggi. Tidak semua orang bisa melakukannya. 2. Ruwatan rambut gimbal. Tradisi ini terkenal di daerah Dieng. Anak-anak berambut gimbal dipercaya memiliki keterkaitan spiritual tertentu. Sebelum rambutnya dipotong, permintaan sang anak harus dipenuhi terlebih dahulu. Konon jika permintaan itu diabaikan, anak tersebut bisa jatuh sakit atau hidupnya terus tertimpa sialan. 3. Ruwatan rumah. Ruwatan juga dilakukan pada rumah yang dianggap membawa energi buruk. Biasanya dilakukan jika penghuni rumah sering sakit, bertengkar, atau mengalami kesulitan ekonomi tanpa sebab jelas. 4. Ruwatan diri. Jenis ini dilakukan seseorang yang merasa hidupnya terus dihantui kegagalan dan kesialan. Biasanya disertai doa, mandi kembang, puasa, hingga ritual tertentu menurut adat Jawa. Tetapi di balik semua jenis ruwatan itu, ada satu pertanyaan yang mulai muncul di masyarakat. Apakah semua ruwatan benar-benar membersihkan nasib buruk atau hanya menenangkan ketakutan manusia? Desa yang hidup dalam kutukan. Di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Wiryo. Sejak kecil, hidupnya penuh penderitaan. Ayahnya meninggal mendadak, usahanya selalu gagal, dan setiap malam ia bermimpi didatangi sosok hitam besar bermata merah. Orang-orang desa percaya Wiryo adalah manusia Sukerta. Suatu malam,
seorang tetua desa menyarankan agar Wiryo menjalani ruwatan Murwakala. Ritual besar pun dilakukan. Wayang digelar semalam suntuk. Sesajen lengkap disiapkan. Semua warga hadir menyaksikan. Saat pertunjukan mencapai tengah malam, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Lampu padam, suara gamelan berhenti sendiri. Dalang yang memimpin ruwatan mendadak pucat ketakutan. Ia berkata pelan, "Yang mengikuti Wiryo bukan sekedar sengkala biasa." Sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi di desa tersebut. Ruwatan yang membongkar rahasia. Beberapa hari kemudian, sang dalang akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ternyata yang membawa kutukan bukan Wiryo, melainkan desa itu sendiri. Puluhan tahun lalu, tanah desa tersebut konon pernah digunakan untuk pengorbanan manusia pada masa kelam kerajaan kuno. Energi penderitaan itu dipercaya masih tertinggal hingga sekarang. Wiryo hanyalah orang pertama yang cukup kuat untuk melihat semua itu. Ruwatan yang dilakukan justru membuka segel lama yang selama ini tertutup rapat. Warga yang awalnya menganggap Wiryo pembawa sial akhirnya sadar bahwa ketakutan merekalah yang selama ini menciptakan kutukan. Dan sejak saat itu, desa tersebut perlahan berubah. Bukan karena ritual semata, tetapi karena mereka mulai memperbaiki hidup, berhenti saling menyalahkan, dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Misteri ruwatan akhirnya menyisakan satu pelajaran penting. Kadang manusia terlalu sibuk mencari kutukan di luar dirinya. Padahal sumber kehancuran terbesar sering lahir dari ketakutan dan prasangka manusia sendiri. Ruwatan dalam primbon Jawa pada akhirnya bukan hanya soal ritual mistis, tetapi juga simbol harapan, doa, dan usaha manusia untuk memperbaiki hidupnya. Kita boleh percaya pada tradisi leluhur, namun jangan pernah melupakan bahwa kebaikan hati, doa, kerja keras, dan mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan utama menuju keselamatan hidup. Kalau kalian suka pembahasan penuh misteri dan filosofi budaya Jawa seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.